Pak, Ya. kata Menteri SDM ngerubah dari RON 90 ke 92 pakai metode blending, itu katanya sah-sah aja. Masalahnya di mana, Pak? Oke, jadi gini ya, buat Pak Menteri Bahlil yang terhormat nih, kita akan sharing-sharing aja nih. Memang benar, secara jangka pendek, dari 90 ke 92 itu kan dikasih aditif. Iya. Memang dampaknya nggak akan terlalu berasa gitu. 90, 92 sama-sama pembakarannya di RON yang lebih tinggi. Buat mesin oke, tapi kan kita lagi ngomong tentang jangka panjang. Kejadian ini sebenarnya udah 5 tahun. Pertamina itu import bahan bakar yang udah jadi, lalu dioplos dinaikin. Oke. Korupsinya ini kan karena dia di 92, dia beli 90 tapi laporannya 92, itu udah korupsi kan. Nah sekarang problemnya, memang benar secara jangka pendek itu nggak kelihatan, tapi jangka panjang semua itu kuncinya di aditif. Aditif tuh ada dua, ada yang berbahan logam, ada yang etanol. Oke. Dua-dua ini ada dampaknya bro. Apa bedanya kalau dia beli yang 90 sama 92 yang original di bensin murni, yang 92 di dalamnya itu sudah ada stabilator. Jadi stabilisasi daripada bahan bakarnya itu sudah terukur, kemudian hidrokarbonnya itu sudah disetting. Kalau misalnya lu pakai 90, lu upgrade ke 92, hidrokarbonnya itu tetap di 90. Nah, dampaknya apa? Ini yang bermasalah. Banyak orang nggak tahu. Jadi mudah-mudahan masyarakat ini jangan dibohongin lagi, karena duitnya udah diambil, lu bohongin lagi. Makanya ini gua edukasi. Ketika hidrokarbonnya sama, ya, maka stabilitasnya, terus deterjensinya itu tidak sebaik yang 92, yang murni. Nah, ketika dia tambahin aditif, ya, aditif misalnya berbahan logam. Kalau menggunakan aditif logam, tentunya mereka akan kasih dalam jumlah ppm yang sangat sedikit. Cuma problemnya, kalau dikasih logam secara jangka panjang, ada deposit logam yang akan bikin mesin itu aus. Dan itu nempel di silinder. Nah, bagaimana dengan kalau dia taruh aditif yang berbahan etanol? Dampaknya adalah si etanol ini akan membuat oksidasi daripada bahan bakar. Jadi bahan bakarnya ini akan lebih cepat busuk. Apalagi kalau penyimpanannya nggak benar. Nggak bisa disimpan di storage dalam jangka panjang. Nah, masalahnya kan masyarakat nggak tahu aditif apa yang digunakan dan berapa porsinya. Kenapa nggak dari awal memang lu import yang 92 dan lu distribusi 92 aja? Kenapa lu harus import yang 90 untuk katanya ngirit, lalu lu kasih aditif, yang mana aditifnya juga tidak ada yang mengontrol? Kalau yang dikasih logam, mesin-mesin akan cepat aus. Kalau yang dikasih adalah etanol, nih masalahnya nih, etanol itu kan alkohol. Kalau di aviation itu nggak boleh sama sekali ada kandungan etanolnya. Nah, kalau yang buat mobil mungkin masih ada toleransi sekian persen. Dampaknya bahan bakarnya lebih cepat busuk. Terus kemudian deposit karbonnya kemungkinan besar akan lebih banyak. Nah, sebenarnya memberikan aditif itu buat apa sih? Itu untuk menghindari detonation. Nah, ketika ada karbon yang mengendap di dalam pembakaran lu akan ada yang namanya pre-ignition. Pembakaran yang di luar stroke-nya. Kan rata-rata kan 4 silinder tuh, 4 stroke intake, kemudian kompres kan, habis itu dikasih power dan exhaust. Nah, kalau sampai dia detonation, itu knocking. Itu dia bisa meledak karena nggak sama, jadi itu merusak silinder. Sedangkan kalau deposit karbon yang banyak ini, itu akan menjadi panas. Terus kemudian dampaknya adalah dia akan di power atau terjadi pembakaran sebelum waktunya. Jadi ketika dia lagi kompres langsung terbakar, itu mesin bisa hancur. Jadi dampaknya buat lu, mobil lu akan lebih rawan turun mesin lebih cepat. Nah, itu kan biayanya luar biasa. Kita bicara tentang engine jangka panjang, bukan untuk jangka pendek aja. Nah, ini mohon maaf nih Pak Bahlil, pada saat Anda menyampaikan seperti itu menurut saya membodohi masyarakat. Seakan-akan tidak apa-apa, tapi jangka panjang itu nggak bener gitu. Dan juga jangan lupa deposit karbon ini berbahaya sekali. Karena juga Anda pelajarin deh, etanol itu bisa membuat apa ya istilahnya itu, kandungan air ya itu lebih banyak gitu. Nah, ini yang berbahaya sekali. Jadi banyak sebenarnya alasannya kenapa 90 ke 92 kalau dikasih aditif itu tidak baik untuk jangka panjang tuh banyak. Nah, ini secara singkatnya aja. Jadi udah paham ya? Paham konsepnya. Oke, jadi buat masyarakat hati-hati, jangan berpikir bahwa karena aditif itu sama aja naikin, tapi ngebus seperti itu tidak baik secara jangka panjang. Semoga bisa menjadi edukasi buat semuanya.